Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama Bang Do di Doji 9 Channel. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang, telah meninggal adik tercinta kita yang berusia 7 tahun. Ya, gak usah panjang lebar lagi lah. Langsung kita lihat beritanya seperti apa. Selesai diotopsi, jenazah anak perempuan berusia 7 tahun yang disimpan di dalam kamar selama 4 bulan oleh orang tuanya sendiri di Temanggung, Jawa Tengah akhirnya dimakamkan. Sementara warga sekitar dan keluarga tidak curiga jenazah korban selama ini disembunyikan dalam kamar rumahnya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya miris gue. Diantar oleh mobil jenazah RSUD Joyonegoro, jenazah Aisyah Latufatul, gadis kecil berusia 7 tahun disemayamkan di Masjid Dusun Aponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Usai disolatkan, korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Pemakaman diiringi oleh puluhan warga dan keluarga besar korban. Para kerabat dan juga tetangga korban tidak menaruh curiga jika orang tua Aisyah menyimpan korban di dalam rumah. Setiap kali warga bertanya terkait keberadaan korban, pasangan Marsidi dan Suwartinah selalu menjawab jika korban tengah berada di rumah kakek yang berada di desa lain. Namun kecurigaan warga akhirnya muncul ketika kakek korban Sutarmo mendatangi rumah korban dan menanyakan keberadaan korban. Warga mendatangi rumah korban akhirnya menemukan bahwa korban telah meninggal dunia di dalam kamarnya tanpa dimakamkan. Temuan warga kemudian dilaporkan ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke polisi. Ada tanda-tanda mencurigakan? Nggak ada ya? itu biasa, cuman pintu itu selalu tertutup gitu, cuman nggak ada tanda. Sama saya aja juga biasa, saya berarti ya ngobrol biasa, ketemu biasa, kadang-kadang ngobrol bareng. Walaupun nyangka nggak Pak kalau itu tuh Pak Marsudi kok sampai tega seperti Nggak itu? menyangka, bener-bener saya nggak menyangka. Kok seperti kalau memang benar-benar seperti kayak itu, saya nggak menyangka. Diduga korban telah meninggal dunia 4 bulan lalu, sementara kedua orang tua korban dan 2 orang temannya kini telah ditangkap polisi. Adapun penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil otopsi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Astagfirullahaladzim. Kok tega banget gitu ya. Kalau buat gue sih itu udah perbuatan keji banget ya. Umur 7 tahun udah meninggal terus didiemin aja selama 4 bulan, ditaruh di dalam kamar, nggak langsung dimakamin. Kedua orang tuanya itu kemana cara berpikirnya gitu ya. Udah kalau buat gue sih apa ya, berarti logikanya dia gitu, nalarnya dia gitu, hati kecilnya dia tuh udah nggak kepake gitu. Soalnya kalau benar-benar kepake dia pasti mikir, namanya orang udah wafat, udah meninggal ya dimakamin, disegerakan. Di dalam ajaran muslim sendiri, Islam sendiri ya seperti itu diajarkannya. Nah, dia orang Islam tapi dia nggak ngerti ya kayak gini-gini. Sayang banget masih banyak banget orang-orang yang nggak memahami itu, masih lebih percaya sama hal-hal goblok yang katanya aneh sih buat gua. Siapa yang mempengaruhi kedua orang tua korban hingga mau melaksanakan ritual usir genderuwo? Sudah bergabung bersama kami Sutarno, kakek anak yang jenazahnya disimpan dalam kamar selama 4 bulan oleh orang tuanya, dan juga ada sosiolog UGM Suprapto. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore Bapak-bapak. Ya, selamat sore. Saya ke Pak Sutarno terlebih dahulu. Pak Sutarno, apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Ini selama ini saya mulai bulan Februari sampai Mei itu tidak pernah ketemu cucu saya. Jadi kalau saya mau ke sana itu katanya ini belum selesai itu ritualnya gitu. Artinya Pak Sutarno, kakek sudah tidak pernah ketemu dengan cucunya selama 4 bulan, begitu ya Pak? Iya, betul. Oke, ritual yang Anda sebutkan tadi betul bahwa kematian almarhumah ada kaitannya dengan ritual pengusiran makhluk halus? Iya, betul. Apa yang kakek ketahui tentang ini? Ya, ini karena itu dukunnya itu katanya bahwa itu tolol itu. Cucu saya itu waktu anak saya waktu hamil itu kan katanya oleh genderuwo gitu katanya. Apakah dukun yang sama ini yang kemudian memberikan saran atau menyuruh anak dan menantu Anda untuk menenggelamkan cucu Anda? Ya, begini. Jadi ini katanya dukunnya itu mau di
anaknya itu mau dibuat yang sebaik-baiknya karena itu rohnya itu katanya roh genderuwo. Nah, itu yang bilang dukunnya ini. Oke, kenapa sampai ada Itu tolol sekali sih sumpah gitu. Dukun goblok gitu yang bilang, gue bingungnya gitu ya, masih banyak orang yang sekarang yang masih percaya sama dukun. Aneh buat gue sumpah ada. Tolonglah itu jangan goblok-goblok amat gitu. Emang dukun-dukun ini nih kebanyakan gitu ya, mereka tuh nyari orang-orang itu orang-orang di daerah gitu yang sorry to say ya, maaf aja gitu, tidak menghina nih, yang ngerasa si dukun ini bisa ngebodohin. Kalau buat gue sih dukun ini ya ngebodohin. Lagi aneh banget kok dia bisa tahu-tahuan ruh. Dia suruh tanya aja sama diri dia sendiri, dia tahu nggak tuh ruh tuh kayak gimana. Aneh buat gue gitu. Masih banyak banget nih, salah satu channel yang udah sering ngebongkar kegoblokan, kebodohan dukun itu ya temen gue, sahabat gue si Marcel Radival itu. Dia sering tuh ngebongkar tuh gitu, kayak model apa-apaan klinik-klinik yang tolol nggak bener itu. Gue nggak ngerti aja sumpah dah. Masih lu pada kejam banget tuh, maksudnya harusnya sih ya yang praktek-praktek dukun kayak gitu benar-benar harus diperhatiin juga. Jangan sampai ini kan salah satu contoh korban. Kejam banget loh, sampai meninggal anak umur 7 tahun. Ya Allah. anggapan begitu, Pak Sutarno? Disebutkan almarhumah nakal. Senakal apa sih sebetulnya, Pak? Sebelum jangan nakal, itu anak itu malah lincah dan baik sebetulnya. Itu. Oke, sebetulnya perilakunya baik ya, Pak? Baik. Oke, sampai pada akhirnya ada anggapan bahwa anak ini kerasukan makhluk halus, kerasukan genderuwo. Siapa yang pertama kali mengatakan itu, Pak? Itu yang namanya Pak Haryono sama Pak Budi. Oh, itu yang tetangga korban ya, Pak ya? Iya, tetangga korban. Oke, tangganya ini dua iblis juga orang kali. tua korban percaya dengan anggapan itu, Pak? Iya, percaya karena itu harapannya orang tua kedua itu anak ini nanti agar menjadi anak yang baik gitu. Oke, soal ritualnya, Pak, betul Pak? Taruh. Ya ini pemikiran-pemikiran goblok gitu ya. Mengharapkan anak menjadi yang baik, tapi datangnya ke dukun, nanyanya sama dukun. Aneh gak sih? Ya gue berharap sih lu semua gitu ya, kalau udah jadi orang tua ya jangan goblok-goblok amat gitu. Percaya sama dukun yang katanya dukun seolah tahu ini ini anaknya ini nih ditempel sama ruh genderuwo, jadinya dia bandel ini segala macam. Nah ini kakeknya bilang orang itu anak itu bener kok, baik, lincah. Kadang-kadang suka nggak mikir gitu, maksudnya itu anak-anak lu sendiri, tapi lu lebih percaya sama dukun. Bahwa jenazah korban atau ketika almarhum masih hidup itu ditenggelamkan ke bak mandi. Ya, kalau saya tidak lihat, namun demikian ini ada kabar bahwa anak ini ditenggelamkan di bak mandi. Allah. Siapa yang melakukan penenggelaman itu, Pak? Siapa yang melakukan tindakan kekerasan itu? Katanya Pak ini saudara Budi. Kemudian si apa? goblok itu tadi yang nyaranin katanya soal dia ada ininya, dia ditempel sama ruh genderuwo ini gitu kan, supaya baik, yang nyaranin seolah-olah dia baik gitu. Akhirnya si bajingan goblok itu yang menenggelamkan gitu. Kenapa gue bilang bajingan? Kenapa gue bilang goblok? Karena dia kerjanya gitu, otaknya dia sosok nyampe kemana-mana. Makanya itu gue bilang otaknya goblok. Kenapa bajingan? Dia mencari uang, gue yakin dia dapat bayaran gitu. Bajingan disebutnya kayak gitu-gitu. Itu sifat bajingan. Dia kerjanya ngebodohin orang lain supaya dapat dibayar duit. Bajingan. Makanya gue bilang bajingan goblok. Alasannya jenazah dari cucu Anda ini tetap disimpan selama 4 bulan. Ya, karena mungkin katanya nanti bilangnya sama anak saya ini menantinya bisa hidup kembali. Ya. Oke, Taruh. Nah, ini kan udah melenceng, udah sesat. Ini udah penistaan juga namanya. Kalau menurut gue ini udah penistaan karena si Budi ini atau dukun ini tadi bilang katanya anak ini udah meninggal kan ya selama 4 bulan ini. Terus si orang tua ini nanya, mungkin nanya ya, atau si Budi bajingan tengik ini ngomong, ini anak bakal hidup lagi, jangan dikubur dulu, mungkin gitu kali. Dia Tuhan emangnya sampai bilang katanya itu anak yang udah meninggal bisa hidup lagi. Nah ini kan berarti kan bukti nyata, dia kayak keturunannya Dajjal kayaknya sih. Gila, salah banget gua. pertanyaan saya, Pak, Ya. kan anaknya sudah meninggal, sudah tidak bernyawa selama 4 bulan ini. Kenapa justru orang tua malah tidak melaporkan ini semua, tidak terbuka tentang ini semua?
termasuk kepada Ya. Bapak sebagai orang tuanya, sebagai kakek korban. Ya, ya, karena mungkin dorongan dari dua orang dukun ini. Nah kan, Oh, dipengaruhi sama dua Dipengaruhi. tetangga yang mengaku Ya. sebagai dukun ini, Pak. Ya, Sebaiknya betul, dipengaruhi. informasinya disembunyikan begitu. Ya, disembunyikan. Tapi Pak Sutarno, selama 4 bulan ini apakah Anda pernah berkunjung ke rumah anak dan menantu Anda? Selama 4 bulan ini kalau saya dan ibunya mau istri saya mau kunjung sana, itu dia selalu bilang bahwa anak ini belum selesai di ritual, maka jangan kesini dulu Pak gitu. Selalu dihalang-halangi. jadi nih si kakeknya sendiri nggak tahu gitu, setiap kali kakeknya dan neneknya mungkin atau keluarga kakeknya ini mau datang ke sana tuh ditahan karena orang tuanya tuh bilang gitu, orang tua dari si anak ini tuh bilang katanya ini anak masih belum selesai di ritual, dan si kakeknya masih berpikir ya ini anak berarti masih hidup. Gila sih, benar-benar kayak kejahatan yang udah direncanain jatuhnya. Cuman mungkin ya karena kepengaruh si orang tua ini sama dukun-dukun tolol itu. Tidak boleh ke rumah. Ya, tidak boleh, jadi tidak boleh ke rumah anak-anak saya. Oke, Pak, apakah soal ritual pengusiran makhluk halus, setan, apapun namanya ini, Pak, sudah pernah sebelumnya dilakukan terhadap korban? Nah, ini saya tidak tahu, ya, karena rumah saya kan jauh dari Oke, tapi soal Pakunan Bejen. ya, soal rencananya ini sudah pernah diceritakan kepada Anda sebagai seorang kakek? Kalau rencananya ini hanya dua orang dukun ini hanya mau ini agar anak itu cara ini karena dulu disebut nakal, disebut nggak baik, ini rohnya dari roh genderuwo, maka dengan demikian ini anak harus diritual dulu. Oke. Nanti agar anak itu baik. Artinya sudah diceritakan sebelumnya bahwa rencana ritual itu kepada kakek Sutarno sebelum peristiwa ini semua terjadi. Miris, tragis, mengenaskan. Kami akan bahas sesaat lagi juga. Kami akan tanya kepada... Gak habis pikir sih gua gitu ya, kelakuan tolol orang zaman sekarang gitu ya. Kenapa gua bilang tolol ya ini? Jadi kalau ada orang-orang yang ngaku dukun terus dia bilang ya, catet nih disclaimer, ada dukun yang ngaku dia bilang katanya ini orang udah jelas-jelas meninggal, dia bilang enggak, ini belum kelar ritual, nanti dia bakal hidup lagi. Itu goblok. Kalau masih ada yang percaya kayak gitu-gitu, orang udah meninggal ya meninggal. Emang dia Tuhan yang bisa ngebangunin orang lagi? Hah? Itu pun kalau ada si Dajjal. Nah, dia mungkin keturunannya Dajjal apa? Anak buahnya Dajjal apa? Hah? Coba deh dipikir, apalagi kita nih orang muslim, orang Islam harusnya sadar gitu. Maksudnya jangan pas sampai percaya kalau ada omongan yang nggak logik, nggak masuk akal gitu. Gue sih sumpah ada sedih banget gitu denger kayak gini-gini. Anak umur 7 tahun meninggal jadi korban ketololan dukun anjing itu. Goblok. Sumpah, gue berani banget sama orang kayak gitu. Praktek-praktek tolol kayak gitu. Mau sampai kapan gitu, maksudnya ketololan itu tuh terjadi, itu masih ada aja orang-orang yang ngaku sosokan dukun, ada aja orang-orang yang prakteknya dia nggak bisa apa-apa, akhirnya dia bilang katanya ini bocah masih harus diritual. Lu kan 4 bulan meninggal anjir, itu bocah kasihan, harusnya tinggal dimakamin loh, udah meninggal gara-gara mulut lo, terus lu nyaranin bilang ini belum kelar ritualnya. Gila lu beneran lu. Ini yang lebih keji, kejahatan yang lebih parah tuh yang kayak gini-gini gitu. Ketimbang apa ya, orang nyopet maling masih bisa kita ibaratnya masih kelihatan loh. Tapi kalau ini udah kejam banget, udah nggak punya hati, otaknya udah nggak dipakai, udah nggak waras. Dukun tolol yang kayak gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Ya intinya gue turut berduka lah sama keadaan ini gitu. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah gitu adik-adik kita atau saudara-saudara kita, orang-orang lagi yang ketipu, ketololan sama dukun-dukun goblok kayak gitu ya. Gue ngucapin buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini, semoga menambah wawasan kita lah, dan kita lebih waspada lagi. Silahkan kalian subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Bang gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.